Shalom saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa pada kita pada hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara pernah dilarang? Apakah dalam perjalanan hidup saudara-saudara? Apakah kita pernah dilarang? Mungkin sebagian besar kita pasti pernah dilarang. Jikalaupun kita pergi ke tempat-tempat tertentu seperti bank, pasar, atau ke kamar mandi juga, pasti ada sebuah larangan, pasti ada sebuah peraturan, saudara-saudara. Sehingga kita menganggap peraturan dan larangan ini seolah-olah membatasi diri kita. Seperti itu, saudara-saudara. Mungkin anggapan kita dalam hati seperti itu. Demikianlah juga kepada firman Tuhan kita pada hari ini, saudara-saudara, yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 11, yang dimana berjudul perikop ke-10 firman. Tetapi saudara-saudara, mungkin jika kita lihat dari seluruh perikop itu, kita lihat ada ke-10 firman. Tetapi saudara-saudara sekalian, mungkin kita mengenal firman Tuhan itu dari dulu ada 10. Mungkin sebagian besar kita mengenal ada ke firman Tuhan itu banyaknya 10. Tetapi saudara-saudara, jika kita mengkaji lebih dalam lagi, ternyata ada 613 firman Tuhan yang sudah dinyatakan pada saat itu. Yang sudah dinyatakan Allah pada zaman itu, terutama pada bangsa Israel pada saat itu. Hukum Taurat ini jika diartikan dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, yaitu Torah, yang berarti Taurat, yang artinya dalam Taurat ini berisi hukum dan perintah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam 613 total dari hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Allah, itu terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu 248 hukum perintah dan 345 hukum larangan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita membaca hukum Taurat ini, pasti kita bertanya-tanya dalam hati, apakah jika saya membaca ini saya harus melakukan? Apakah saya harus melakukan dalam kehidupan saya? Dan jika saya sudah melakukan, apa tujuannya hukum Taurat ini di dalam hidup saya? Tetapi saudara-saudara sekalian, ingatlah saudara-saudara, pada dasarnya seluruh hukum Taurat berisi tentang bagaimana Allah menciptakan manusia yang baharu. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang taat kepada Allah. Dan pada saat itu juga banyak orang-orang manusia-manusia tidak dapat menjalani hukum Taurat ini. Dan disitulah muncul kedatangan Yesus untuk menggenapi dalam kisahnya, saudara-saudara. Dan pada akhirnya Yesus membuat suatu penggenapan terhadap hukum Taurat itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita melihat latar belakang dari hukum Taurat ini, saudara. Hukum Taurat ini berawal dari kisah Abraham, yang pada awalnya Abraham itu adalah orang yang telah dipilih Allah sebagai orang yang telah diberkati dan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa pada saat itu melalui keturunannya. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, bangsa Israel menjadi diperbudak di tanah Mesir pada saat itu di bawah pemerintahan Firaun. Mereka terbudak, mereka diperbudak, dipaksa kerja, seperti itu, saudara. Sehingga Allah melihat penderitaan mereka dan Allah mengutus Musa pada saat itu menghadap Raja Firaun. Musa dihadapkan kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Tetapi Raja Firaun ini sangat berkeras hati, sehingga saudara-saudara, Allah mengirimkan 10 tulah pada saat itu. Dan akhirnya bisalah bebas bangsa Israel dibawa oleh Musa. Dan pada saat mereka telah diselamatkan dari perbudakan, maka Allah membawa Musa ke atas gunung Sinai. Sehingga Musa naik ke atas untuk berbicara kepada Allah atas dosa-dosa bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel juga sangat berdosa, walaupun bangsa Israel pada saat itu sudah diberi hukum-hukum kepada mereka, tetapi mereka selalu melanggar, saudara.
Dan pada saat Musa dibawa ke atas gunung Sinai, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu." Maka setelah ia mengatakan itu, muncullah satu persatu apa yang mereka lakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh menurut kehendak Allah. Dan pada saat Allah mengatakan akulah Tuhan Allahmu, maka di situ Allah sudah menggambarkan suatu hubungan antara pencipta dan ciptaan. Maka sudah ada suatu hubungan yang sangat jelas. Maka bisa disimpulkan bahwa ciptaan harus tunduk mutlak kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan jika hal yang tidak boleh menurut Allah kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, maka sudah bisa diartikan kita melakukan perlawanan kepada Allah, saudara-saudara. Kita bisa disebut sebagai pemberontak oleh pencipta kita, kepada pencipta kita. Itu yang sudah dilakukan juga di Taman Eden oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Allah mengatakan kepada mereka, "Janganlah engkau mengambil buah ini." Tetapi mereka memakannya juga. Allah mengatakan, "Jangan engkau memakan buah itu." Tetapi mereka mengandalkan pemikiran mereka sendiri. Adam dan Hawa mengandalkan apa? Nafsu untuk memakan buah itu. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat Allah mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu," maka Allah sudah berkuasa mutlak untuk mengatakan ya dan tidak kepada ciptaannya. Saya bisa mengasih contoh, saudara. Di zaman sekarang, saudara, banyak orang Kristen yang sudah percaya menjadikan Allah menjadi Allah yang bisa diatur menurut maunya. Ini sangat prihatin sekali. Sepertinya ciptaan ingin mengatur pencipta, kan itu tidak logika sepertinya. Seperti contoh saya kasih, seperti kalau kita berdoa, saudara. Jika kita berdoa, jika kita meminta permintaan kepada Tuhan, "Tuhan, aku ingin ini, Tuhan, aku ingin mobil mewah, Tuhan, aku ingin harta yang banyak," tetapi pada saat itu juga Tuhan tidak mengabulkan, maka kita seakan-akan marah kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang mengatur apa mau kita di dunia ini. Lebih buruknya lagi jika kita melakukan hal-hal yang tidak sekendak dengan Dia untuk melakukan, untuk mencapai apa yang kita inginkan, saudara. Maka saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita merenungkan firman Tuhan ini, jika kita merenungkan secara mendalam hukum-hukum Taurat ini, maka tidaklah enak. Di mana sih ada firman Tuhan yang enak? Mungkin tidak ada, saudara. Mungkin manusia pada zaman ini tidak ada lagi menaati atau melakukan firman-firman. Karena dasarnya, saudara-saudara, kita menganggap firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang mengkoreksi diri kita. Sejujur-jujurnya saya katakan, saudara, firman Tuhan ini adalah firman yang mengkoreksi hidup kita seperti layaknya membatasi diri kita. Itu pasti kita menganggap seperti itu, saudara-saudara. Sehingga karena tidak enaknya hukum Taurat ini, maka disitulah kemunculan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat ini. Dalam pengorbanannya di kayu salib, Ia rela di kayu salib demi kemenangan kita, demi kebenaran kita. Di dunia tidak ada orang benar, saudara. Di hadapan Allah tidak ada orang yang benar. Tetapi kita adalah orang yang dibenarkan menurut kehendak Allah. Sangat fantastis, sangat baik Tuhan. Dia rela menggenapi semua peraturan dari 613 itu. Dia rela menggenapinya. Bisa kita lihat pada Markus 12. Kita buka Alkitab kita pada Markus 12. Di situ dikatakan bahwa Markus 12 ayat 29, saudara. Hukum yang terutama ialah, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu."
Dan hukum kedua adalah kasihlah sesamamu manusia. Dan itulah yang dilakukan penggenapan oleh Yesus, digenapkan menjadi 2 hukum. Dan itulah yang harus kita lakukan, saudara, dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi Tuhan Allah, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Jadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, kita harus berserah kepada Yesus. Karena Yesus, Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ada baiknya lah kita mengasihi Dia dengan membalaskan apa yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini.